Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Si politikus yang udah bawa tanah itu menyerang langsung ke pribadi Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy. Konten itu kalian setting sedemikian rapi, kalian jahat. Kemarin Bapak Joko Widodo dituduh korupsi, dituduh menghancurkan negara. Nah sekarang Seskap, Letkol Teddy dituduh gay. Emangnya sampean pernah make? Hah? Kecuali kalau misalnya sampean pernah make beliau dan kamu itu menikmati, baru kamu bilang gay. Udah pernah make? Udah pernah make laki-laki? Belum toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Amin ya, yang tiba-tiba saja dirujak netizen se-Indonesia Raya. Bahkan pihak pemerintah Indonesia secara resmi juga menyampaikan pendapat dan dalam tanda kutip mengutuk keras Mbah Sengkuni yang satu ini ya, yang sudah bau tanah ini. Emang kenapa bang ya? Gara-garanya dia ini dianggap memfitnah Teddy ya. Tahu sendiri ya, Teddy dan Prabowo terkait penyimpangan ya. Penyimpangan apa bang? Ya tidak perlu saya sebutkan lah ya jenis penyimpangannya. Kan teman-teman sudah pada tahu tuh, beritanya kan sudah menyebar tuh. Tapi faktanya ya, foto ya atau materi lah gitu ya, yang digunakan oleh Mbah Sengkuni untuk menyerang Teddy dan Prabowo itu hasil rekayasa AI. Aduh mbah gini nih, kalau udah tua bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, malah jadi tukang nyinyir. Jadinya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tujuannya mungkin mengkritik, tapi ujung-ujungnya jatuhnya fitnah. Orang kayak gini ya, ini saran saya ya, harus segera dibungkus. Karena kalau nunggu malaikat, lama. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Beberapa hari yang lalu, seorang Amin Rais itu memposting sebuah video di YouTube-nya. Video itu digunakan sebagai tameng untuk kritik politik, tapi apa yang dilakukan bukan lagi sekedar itu. Apa yang dilakukan sudah menjadi serangan personal tanpa basis bukti yang jelas. Videonya memang sudah dihapus, tapi sudah terlanjur tersebar. Si politikus yang udah bawa tanah itu menyerang langsung ke pribadi Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy. Narasinya bukan lagi masalah kebijakan, program, tapi soal isu moral dan kehidupan pribadi yang dia bahas, yang dia dapatkan daripada sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu sah, sekeras apapun kritik itu adalah kritik yang sah. Tapi kalau tuduhannya tidak bisa diverifikasi, apalagi menyangkut reputasi seseorang, itu namanya fitnah. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang kayak gitu bisa dengan santainya melontarkan fitnah-fitnahnya di depan Al-Quran. Gua rasa melihat apa yang dilakukan oleh seorang Amin Rais, emang otak dan hatinya sudah bermasalah. Dan buat gua, hal ini penting untuk dibahas, karena di saat bersamaan kita bicara soal standar demokrasi. Kita bicara pelan-pelan dari satu sisi ya.
Kalau tokoh senior yang udah bawa tanah seperti Amin Rais saja bisa dengan mudah melemparkan tuduhan tanpa bukti, ini akan bisa memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Bagaimana ini juga bisa membuat orang berpikir bahwa siapapun bebas berbicara tanpa jelas garis tanggung jawabnya. Dan membahas daripada sisi yang lain, gue melihat bahwa kali ini pemerintah merespon hal buruk yang terjadi ini dengan cukup tegas. Melalui Menkom Diji, Bu Mutia Hafid, pemerintah tuh langsung confirm bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais ini, menyebarkan fitnah ini adalah suatu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai DFK. Dan membuka kemungkinan untuk memproses ini berdasarkan Undang-Undang ITE, sesuai hukum yang berlaku. Menurut gue hal ini wajib dilakukan agar nggak jadi presiden yang buruk. Dan negara wajib melindungi kepala negara daripada serangan yang tidak berdasar. Karena kalau dibiarkan, politik itu ke depannya hanya akan jadi ajang untuk lempar tuduhan, bukan adu gagasan demi kepentingan masyarakat. Dan penting juga bagi kita untuk memahami dan bisa membedakan mana itu kritik, mana itu fitnah. Kritik itu menyerang kebijakan, keputusan, bahkan kinerja, sedangkan fitnah itu menyerang pribadi tanpa bukti. Dan kedua hal ini nggak boleh dicampur, karena ini bisa merusak demokrasi dari dua arah. Jadi, teruntuk kakek politisi yang udah bawa tanah, tolong dong, ingat-ingat buat pahala, kurang-kurangi buat fitnah. Pengaruh besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Sekali Anda bicara tanpa dasar, dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada kualitas ruang publik masyarakat. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat itu bukan yang paling bebas, bukan yang paling terkendali, tapi yang tahu persis mana kritik, mana fitnah. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Ya, Mbak Sylvia Tan, saya ingin nanya ini Mbak ya. Mbak Sylvia itu kalau komentar serius gitu tuh nggak rugi apa Mbak ya? Menurut saya itu rugi Mbak. Anda sudah kehabisan waktu ya karena meluangkan waktu, ngabisin pikiran, ngabisin tenaga. Sementara yang Anda komentari adalah orang idiot. Yang makin tua makin bau tanah gitu. Kalau menurut saya Mbak Sylvia Tan ya komentarilah, tapi jangan terlalu serius-serius amat lah. Karena itu orang nggak bakal ngerti apa yang Anda sampaikan, nggak nyampe, udah nggak nyampe dia ya kan. Aduh, lanjut. Fitnah keji Amin Rais kepada Presiden Republik Indonesia, Bu Titi, hingga Seskap, sekalipun sudah di take down, itu nggak bisa menghapus jejak digital. Dan itu nggak termaafkan. Sesuatu kalau sudah diupload ke platform digital, ke media sosial, itu nyebarnya cepet banget. Dan parahnya, ketika konten itu adalah fitnah, kebencian, pasti dampaknya menimbulkan kericuhan di publik. Dan parahnya lagi, konten fitnah kebencian itu diproduksi oleh seorang tokoh senior, tokoh reformasi yang seharusnya di usianya yang sudah uzur, lebih baik dia memperhatikan, memberikan nasihat atau bahasa-bahasa yang bisa meneduhkan ruang publik kita. Tapi rasa-rasanya memang yang namanya kebiasaan, karakter itu susah banget dihapus. Dan yang paling membuat miris, penyampaian fitnah dan kebencian itu disampaikan di hadapan Al-Quran. Pak, saya yakin Bapak adalah orang yang paham agama, yang seharusnya juga sadar sungguh tentang al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bapak sedang fitnah, sedang membunuh karakter pemimpin bangsa ini yang Allah. Dan pertanyaannya juga gini ya, siapa yang memberikan masukan dan info hoax ini kepada Pak Amin Rais? Kalian juga jahat banget. Kalian mendorong beliau menyampaikan sebuah fitnah, bahasa-bahasa kebencian untuk memprovokasi publik dengan fitnah-fitnah ini. Yang konten itu kalian setting sedemikian rapi. Kalian jahat. Dan yang paling penting juga adalah agar hal ini menjadi pembelajaran bagi semuanya, tidak berulang dan tidak kebiasaan setelah mengupload sebuah fitnah, bahasa kebencian dan sudah tersebar kemana-mana, cukup dengan di take down-nya konten tersebut. Maka Pak Amin Rais harus minta maaf secara terbuka ke publik, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Bu Titi dan juga Seskap. Karena jelas-jelas Pak, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sampaikan itu fitnah keji banget. Nggak usah minta maaf ya kan. Orang macam kayak gini nggak ada gunanya minta maaf ya. Tetap nggak akan dimaafkan. Ada di luar risiko hukum katanya mbak-mbak barusan. Mbak Sengguni harus minta maaf secara terbuka atas fitnah keji yang sudah disampaikannya. Nggak usah mbak, ngeyel aja mbak ya.
Kalau Anda minta maaf, ya kan, waduh saya sangat kecewa sekali Mbak. Nggak usah minta maaf, ngeyel aja ya, ngeles gitu. Ya kan, model-model Anda ini nggak mungkin minta maaf, makanya saya katakan udah ngeles-ngeles aja, ya kan, biar makin cepat masuk penjaranya. Udah tua, ya kan, usianya udah berapa orang macam kayak gini, masih aja fitnah sana fitnah sini. Kalau di penjara udah bisa dipastikan, ya kan, kau pindah alam di dalam penjara nanti. Lanjut. dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai Video inilah yang membuat geger dunia maya beberapa hari ini. Dan dengar-dengar video originalnya sudah dihapus oleh Mbah Amin itu sendiri di channelnya. Ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, nampaknya sudah terlambat. Karena sudah ada ya yang mendownload, sudah ada yang merepost ya. Jadi jejak digitalnya sudah tersimpan gitu. Dan yang mengagetkan adalah partainya sendiri seolah lepas tangan. Mereka mengatakan itu personalnya Mbah Amin, tidak membawai nama partai. Tapi mungkin mereka lupa. Ya, kalau kita perhatikan videonya, ya, coba perhatikan baik-baik yang ada di belakangnya Mbah Amin. Ada berapa bendera itu? Ya, dan bendera apa aja? Kalau penasaran, nonton ulang videonya. Emang bendera apa Bang? Ya jangan gitulah Bang, ya kan. Banyak bendera di belakangnya itu wajar, terutama ini kan tahun 2026 ya, tahun Piala Dunia gitu. Ah, mungkin di belakangnya itu adalah bendera semua negara peserta Piala Dunia Bang. Aduh Mbah, sok-sokan ya kan. Nggak taunya materi yang digunakan adalah hasil rekayasa AI. Ya. Ini ada dua kemungkinan sebetulnya. Pertama, Mbah Sengkuni ini memang tidak bisa membedakan antara video asli, foto asli, ya kan. Kemudian ada MP3, ada orang nyanyi itu kan, yang katanya mantan istrinya Prabowo gitu kan. Nah, nggak bisa membedakan apakah itu hasil rekayasa AI ataukah materi asli, video asli, MP3 asli gitu kan. Ini dugaan pertama, nggak bisa bedain. Yang kedua, dia sudah dikasih tahu oleh adminnya ini AI, tapi dia berpikir, nggak apa-apa, ini jadi materi untuk menyerang pemerintah, masyarakat nggak bakal tahu. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Dia sudah dikasih tahu oleh adminnya, tapi dia ngeyel karena menganggap masyarakat bodoh semua, macam kayak dia. Nggak tahunya malah dirujak. Aduh, lanjut. Bolo, ini loh Mbah Amin Rais ngomong ke Seskap Lekol Teddy karo Pak Prabowo ngomong ke ngene jan pantes orang. Ini sudah diuji kebenarannya enggak? Sudah diklarifikasi belum? Sudah diverifikasi belum? Sudah punya bukti-bukti nyata belum? Lah Mbah Amin iso nrocos kayak gini iki piye dunia ini? Mbah Amin kayak jian ada. Enek Kang Amin Rais Mbah Amin sing sampean omongkan itu sudah di benar-benar diklarifikasi, diverifikasi, sudah benar dicek dengan data-data, dengan fakta-fakta belum? Ngapa sih wong tua-tua saiki kok mudah menuduh-nuduhkan gitu loh? Lainnya ora yo bahaya. Mbah Amin ini termasuk pembunuhan karakter enggak kalau itu yang sampean omongkan itu tidak nyata gitu. Saya kok ya Allah, iki piye dalam donya saiki iki ngono. Sebenarnya Mbah Amin ngomongkan ngene iki untuk kepentingan politik atau benar-benar untuk satu kebenaran gitu. Cobalah Mbah Amin, kalau untuk satu kebenaran kan ajaran kita ya ajaran Islam itu kan
Ya gimana untuk bil hikmati wal mau'izati hasanahnya gimana, Mbak? Hah? Kalau satu aib aja kan nggak boleh kita untuk membuka. Masa disampaikan dengan ke publik seperti ini? Apa nggak ada cara yang lain kalau itu memang benar? Sampean nggak bisa ngomongin terus ini dengan cara yang benar-benar itu privasi dari seseorang. Iya, Mbak, iso nggak iso. Sampean kudu nrocos ning medsos niki. Lah kalau ini nanti tidak benar yang sampean omongkan ini, itu tidak nyata. Terus sampean itu nanti untuk mengklarifikasi gimana? Sudah terlanjur mabluk kayak gini. Kenapa begitu memudahnya? Kenapa begitu entengnya seorang Amin Rais ngomongkan yang seperti itu loh? Rasanya ratekan kalau aku itu keluar dari mulut ini kalimat yang seperti itu, Mbah Amin. Saya ini ya lebih muda ya daripada Mbah Amin gitu. Tapi ini punya satu keprihatinan. Keprihatinannya apa? Kalau nanti jatuh jadi muflis Mbah Amin ini. Jadi muflis kan malah repot, Mbah Amin. Jadi gentreng-gentreng seakan-akan paling benar, paling ngerti, paling suci, paling apa itu bebas dari kesalahan, dari dosa, terus ngomong sakar PDW, ngomong semaunya sendiri, nggak taunya nanti justru itu menjadi beban yang luar biasa. Kan akhirnya jadi muflis nanti. Dan itu masih kurang ditimpakan itu. Akhirnya apa kan? Akhirnya kebenaran Mbah Amin itu kan akhirnya kan diambil, ya, hilang kan? Masih kurang lagi yang keburukannya yang ditujukan itu malah ditimpakan, malah jadi rakaruan. Kepikir ke sana enggak gitu. Karena penuduhannya itu sudah sangat nista sekali ya, menurut saya. Ini kan sudah masuk penuduhan kan, Pak. Kalau menurut saya ya udah biarinlah Mbah Amin ini seperti ini. Ini nggak usah. Nanti kalau Pak Prabowo terus siapa itu Letkol Teddy dan ini saling mengklarifikasi, saya nggak bisa model-model kayak gini diklarifikasi, nggak bisa. Caranya gimana? Menggunakan strateginya Pak Jokowi. Diam, sudah. Pak Prabowo barang ini kalau tidak sekiranya penting banget, gak usah ngomong yang terlalu ini. Angkatlah juru bicara atau apa kan itu. Kan udah ada badan komunikasi juga ini. Jangan presiden apa dikit itu terus direspon di ini malah sudah dirakaruan. Sudah Teddy juga gitu. Jangan terlalu responsif, jangan terlalu ini terkait hal-hal yang kayak gitu. Responlah terhadap apa kepentingan masyarakat, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itu masyarakat banyak di Indonesia, masyarakat kecil ini. Ya sudah fokus ke sana. Kalau nuruti kayak gini, setiap kayak gini ditanggapin, ini di naman jelungup dewe, nyungsek dewe nanti. Ya kalau boleh saya ini kan ke siapapun yang di samping Mbah Amin atau pembisik Mbah Amin, kasihlah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan ini. Saya rasa ini akan lebih bermakna. Mbah Amin, sampean kan sering mengatakan tatkala kepemimpinan Pak Jokowi mengatakan siapa orang di balik Pak Jokowi bla bla bla. Nah sekarang saya tak tanya, sampean itu loh statementnya kayak gitu itu. Sebenarnya siapa yang ngasih masukan ke seorang Amin Rais ini? Karena menurut saya konyol banget dan sangat tidak Amin Rais dulu. Lah pesampean ki wis sepuar terjerambab hal-hal yang gini-ginian. Terus maksudnya Pak Amin itu mau apa itu? Hal menyampaikan satu hal, maksudnya apa kan menurut Mbah Amin kan? Tapi itu sebenarnya bagus enggak kalau kayak gitu diomongkan, dipublish yang seperti ini? Ya,
Bagus itu Pak Bolo ya, bagus, betul-betul bagus ya, bagusnya dewe tapi. Ya kalau orang Jawa paham ya, api dewe. Aduh, Mbak Sengkuni, ini bukan pembunuhan karakter ya. Ini bukan pembunuhan karakter menurut saya. Ini adalah KTOLOL-an ya kan, seorang gelandangan politik yang udah bau tanah gitu loh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada dua kemungkinan ya, si Sengkuni ini benar-benar tidak tahu. Jadi adminnya nggak mengingatkan karena adminnya juga pekok, nggak ngerti hasil rekayasa AI ataukah tidak, atau sudah diingatkan oleh adminnya bahwa ini adalah hasil rekayasa AI. Tapi Mbah Amin ngotot, nggak apa-apa, rakyat nggak tahu. Palelo peyang. Lanjut. Apa meneh? Kowe bikin masalah meneh yo. Makin tua makin kurang ajar. Makin tua bukannya makin bijaksana, malah makin bikin hoax kemana-mana. Kemarin Bapak Joko Widodo dituduh korupsi, dituduh menghancurkan negara. Nah sekarang Seskap, Letkol Teddy dituduh gay. Emangnya sampean pernah make? Hah? Kecuali kalau misalnya sampean pernah make beliau dan kamu itu menikmati, baru kamu bilang gay. Udah pernah make? Udah pernah make laki-laki? Belum toh? Terus tahu dari mana? Kalau DNA itu gay, asem. Wong wis tuwek lambene ora iso dijogo. Makin tua tuh Mbah makin bijaksana, ya bukan makin bijasini, bijaksana Mbah bukan bijasini Mbah. Bukan punya mulut nggak bisa dijaga, ini mau menungso ki model ini kok ngono tenan iki. Asem. Iki model ini wong koyo ngene ya, iki cocoknya masuk ke panti asuhan. Loh, Bung Parbela panti asuhan itu kan untuk anak-anak. Loh, iki kan modelin anak-anak. Model orang dewasa ndak kayak gitu. Dan tapi tolong dulu ya teman-teman saudara ya, coba tolong dulu konco-koncoku sedulur, tolong komentar dulu ya. Cocoknya Mbah Amin ini kita taruh di mana? Kita taruh di mana? Yang pertama panti asuhan, yang kedua panti jompo, yang ketiga ya di markas pemadam kebakaran. Tolong dulu model-model kayak begini ini cocoknya di mana? Ditempatkan, ditugaskan di mana? Gak sopan. Fitnah terus. Coba komentar. Orang-orang modelannya Mbah Amin ini cocoknya ditaruh di mana? Lah iku video sampean sing ono ning channelmu kuwi nopo dihapus? Amin Rais Official nopo dihapus? Nopo dihapus, Mbah? Wedi toh? Mesti wedi. Ra mungkin ra wedi. Lawang masuk pemberitaan nasional loh. Masuk pemberitaan nasional. Beberapa pejabat sudah menanggapi. Jangan dikira yang nonton cuma channel Opung Barbella, yang nonton cuma penonton daripada Amin Rais Official. Yang nonton akeh, Mbah. Percuma dihapus, sudah menyebar kemana-mana. Tak kandani ya, iku adminmu goblok. Video udah terlanjur nyebar baru dihapus. Percuma. Sing nonton wes akeh. Sing nonton ono pejabat, ya, ono tentara, ono polisi, termasuk Seskap Teddy sama Bapak Prabowo. Tentara Nasional Indonesia juga nonton loh, ya.
Nggak tahu juga, mungkin mereka sudah kokang senjata. Mereka udah siap-siap. Mereka nggak terima panglima tertinggi di negara ini dihina-hina. Hati-hati loh, bergerak juga Badan Intelijen Strategis milik TNI. Belum lagi Badan Intelijen Nasional. Bisa dicurigai ini ante-antenya Josoros. Awas loh, awas loh. Ya kalau enggak apa-apa. Kalau memang enggak ya wes, aman. Cuma seperti ini kan langkah-langkah yang perlu dicurigai toh. Dicurigai. Makanya Mbak, jangan keluar malam-malam. Nah ini mana tahu Mbah Amin keluar malam-malam, entah sepedaan, ya kan? Tiba-tiba ada yang nyiram air keras. Itu belum tentu TNI loh. Belum tentu TNI. Bisa-bisa itu orang yang ingin memperkeruh suasana. Kan begitu? Makanya tak nasihati Mbak, ojo metu wengi-wengi. Ya, diam aja di rumah wes. Dalam beberapa 5 hari ini, ya 5 hari ini tolong jangan kemana-mana. Dan yakinlah teman-teman, saudara-saudara, saya yakin ini ya 3 hari ini ndak bikin konten. Stres berat, abot. Salah satu pejabat kita, Wakil Menteri Sosial, ya Bapak Agus Jabo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Prima, Partai Indonesia Adil Makmur. Ini tidak terima. Beliau mengatakan apa? Tolong kalau mau mengkritik boleh, tapi tolong kritik yang substansi, jangan berdasarkan kebencian. Nah kalau model-model ngene gue kan, ini pasti modal-modalnya kebencian. Yang dikritik itu bagaimana kebijakan beliau, bagaimana MBG. Monggo kritik. Lawang ngomong Parpelak juga kritik kok. Bagaimana kebijakan ABC menurut Mbah Amin itu tidak pro rakyat, itu dikomentari. Ini kok masalah gay, hoax lagi. Ya beda. Itu tadi kan Agus Jabo itu kan Ketua Umum Partai Prima, memang tidak masuk parlemen, tapi jadi wakil menteri. Udah kayak partai sampean. Udah ndak masuk kabinet, ndak masuk parlemen. Sakit hati ya Mbak. Nah kalau dihapus sudah nyebar kemana-mana, mana bisa. Bilang sama admin jangan goblok. Percuma dihapus. Adminnya sampean itu goblok. Video udah nyebar kemana-mana dihapus. Buktinya wes akeh. Ra iso ngelak. Habis kon. Makin tua tuh makin banyak ngaji, makin banyak pahala, makin banyak di rumah ngemong cucu, ngemong kambing. Bukan ngemong obong kalau kambing diangon. Lo kayak ini model ini cocok yang ngemong kambing. Ra ono sopan-sopane, ra ono santun-santune. Percuma wong Jogja iku terkenal dengan toto kromone. Nah jenengan wong Jogja tiang Jogja tapi ra ono toto kromo piye iki? Nggak cocok orang Jogja begini modelnya, nggak cocok. Wong Jogja iku terhormat, bermartabat, punya apa namanya harga diri. Nah modelan iku ono labemu kuwi, Pangel. Masa seskap Dedi dibilang gay dan punya hubungan spesial sama Bapak Presiden. Kenapa? Kowe cemburu. Oh, awas lo ya, jangan sampai terjadi cinta segitiga. Iki fitnahe
betul-betul merusak. Ini penjara nih, ini cocok di penjara, manusia-manusia kayak gini cocok di penjara. Nggak cocok ini tinggal di rumah ini. Cocoknya tinggal di lembaga pemasyarakatan. Biar semuanya itu ya, yang di lembaga pemasyarakatan, itu biar diajarin bikin hoax. Oh no ae. Contoh kayak Opung Parbelak ya, umur sudah 85. Tapi ndak pernah nyebar hoax. Mana pernah Opung Parbelak bikin hoax yang gangga, apalagi pada tokoh-tokoh negara. Opung Parbelak ndak mentang-mentang anaknya Bapak Joko Widodo jadi wakil presiden, Opung Parbelak iri anakku udah jadi wakil presiden. Tak koyo modele sampean. Nah, bilang-bilang di media ya, anakku itu lebih pintar daripada wakil presiden sekarang. IP-nya sekian-sekian, gak pernah sportif. Opung Parbelak juga anaknya gak pernah cerai. Gak pernah Opung Parbelak itu gak pernah. Sampai tua begini gak pernah musuhan sama besan. Sampai anak Opung Parbelak cerai. Gak pernah. Opung Parbelak juga gak pernah diusir dari partai loh. Gak pernah. Makanya 85 tahun seperti ini bahagia. Nah koyo sampean. Kalau ada koncoku jadi presiden, nggak pernah nawar-nawarkan anakku. Nitip jadi menteri, nggak pernah. Opung Parbelak nggak pernah menjilat. Waktu dulu teman ada mencalonkan diri jadi presiden dihujat. Begitu terpilih jadi presiden, pura-pura datang ke pelantikan, dicuekin. Nggak pernah, Opung Parbelak model begitu nggak pernah. Berharap dapat jatah, nggak tahu dicuekin. Nggak pernah, Opung Parbelak modelan koyo ngono nggak pernah. Gengsi, masih punya harkat dan martabat, masih punya harga diri. Ra koyo sampean. Sampai sekarang ndak ada habis-habisnya fitnah. Fitnah terus. Kalau misalnya udah tua itu, cobalah bahagia. Lakukan hal-hal berguna. Nebar pahala, nebar kebaikan, atau sekali-sekali ikut yoga. Ben adem jiwamu tuh mbak adem. Pikiranmu tuh biar terang. Pikiranmu itu biar nggak rusak, nggak terlalu banyak iri sama orang. Iki wong sing seneng kue sing nolongso. Aduh, Opung, aduh. Biar adem, Mbak, jiwamu biar adem. Itulah kurang lebih penutup Opung yang baru saja kita saksikan ya. Ya, memang gini loh. Mbak Sengkuni ini kan usianya sudah sepuh ya. Cucunya saja rambutnya sudah putih. Bisa dibayangkan Mbak Sengkuni ini usianya berapa gitu kan. Kan seharusnya karena ketuaannya, kesepuhannya, kan kita harus menghormati kan seperti itu. Tapi apanya yang dihormati kalau orangnya macam kayak gini. Sama Opung aja dipakai main-main gitu loh. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.